Saat ini di ujung telepon kami sudah bersama dengan Wakil Gubernur NTT, Bapak Yosep Naisoi. Selamat pagi, Pak Yosep. Ya, selamat pagi, Desi. Pagi. Kabarnya tadi pagi sudah mengecek tentang rapid test ya untuk warga NTT yang ada di Sape, begitu? Betul. Ya. Sebelum kita masuk ke topik kita, boleh disampaikan bagaimana info terkini terkait hal tersebut? Ya, baik. Desi, semalam saya mendapat kontak dari Gubernur NTB bahwa ada masyarakat NTT yang sudah beberapa hari ada di Sape. Oleh sebab itu saya koordinasi dengan Kepala Pelabuhan di Sape. Saya mengatakan bagaimana kondisi anak-anak di sana. Jadi saya mengatakan baik. Saya bilang begini, supaya demi kebaikan kita semua, anak-anak itu dan semua ABK itu diperiksa dulu, di rapid test dulu. Rapid test, jadi semuanya di rapid test baru kemudian berlayar. Ini ada dua keuntungan. Keuntungan bagi mereka bisa merasa bahwa mereka juga sehat berdasarkan rapid test. Walaupun itu tidak terlalu menjamin 100%, karena kalau tidak diperiksa oleh PCR, kan tidak mungkin kita tahu bahwa kita ini negatif atau positif dari corona. Oleh sebab itu saya minta supaya ini diperiksa semua dulu, baru kemudian mereka bisa berlayar ke Labuan Bajo. Dan sampai di NTT, masing-masing pemerintah daerah, kita minta untuk menjemput masyarakatnya, dan kemudian mereka harus melakukan isolasi diri maupun isolasi yang sudah disiapkan oleh Pemda. Sesuai dengan protokol yang ada selama 14 hari. Ya, ini COVID ini kan kita tidak tahu, Desi. Ini barang yang sangat luar biasa. Saya mohon maaf, saya bisa tambah sedikit. Silakan Pak Yosep. Iya, saya kira saya ini penganut Katolik yang agak ortodoks. Ya, saya tiap pagi membaca renungan pagi, dan renungan pagi hari ini di dalam Injil 3 bab 1 sampai 8 itu luar biasa sekali. Yang Yesus Kristus mengatakan bahwa angin itu bertiup dimanapun dia mau, tapi kita hanya dengar bunyinya dan tak tahu dari mana dan dia pergi. Nah, ini sama dengan corona ini. Jadi memang ini corona ini memberikan arti kepada kita supaya kita bisa lahir kembali sebagai roh dan air, supaya kita bisa mengetahui kehidupan kita ini lebih baik lagi. Jadi ada ayat pagi tadi yang dibaca yang bisa dianalogikan seperti corona saat ini, situasi seperti saat ini ya Pak Yosef? Ya, judulnya begini, Desi. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu di mana dia datang dan kemana pun pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang harus lahir dari roh, bukan lahir dari daging. Nah, ini saya ambil ini dan menjadi kekuatan bagi kita masyarakat NTT. Agama apa saja, saya kira ajar agama apa saja, lebih yang kita beragama Kristen. Hari ini Tuhan kita mengajar kita bahwa kita harus hidup di dunia ini. Ada hal-hal yang kita ketahui dan ada hal-hal yang sama sekali di luar kemampuan kita. Ini untuk penganut Katolik khususnya ini bisa dijadikan pedoman Pak Victor ya? Yang Katolik, yang Protestan, saya kira ada sama ini sama dan. Ya, baik. Muslim saya kira ada juga. Nadanya mungkin sama, mungkin kalimatnya, struktur kalimatnya yang mungkin berbeda. Kalimatnya berbeda. Pak Yosef. Itu tambahan. Jadi mudah-mudahan kita berdoa semua masyarakat kita yang ada di Sape yang akibat dari efek COVID-19 ini, mereka kehilangan tempat kerja, kehilangan mata pencaharian, terpaksa mereka harus pulang ke daerah kelahiran mereka masing-masing. Dan saya mohon kepada masyarakat NTT, mari kita menerima saudara-saudara kita, jangan mengkucilkan mereka, tetapi masyarakat yang berdatang dari sana, mohon dengan kesadaran sungguh-sungguh supaya mereka melakukan isolasi diri di rumah.
Jadi jangan sampai saya mendengar di beberapa daerah ada yang baru datang dari luar, baru 1-2 hari diisolasi sudah berkeliaran kemana-mana. Saya mohon dengan sangat masyarakat NTT supaya mentaati peraturan protokol yang sudah diberikan oleh pemerintah. Ya, Pak Yosef, mereka yang berada di Sape ini yang kabarnya beberapa hari lalu sempat viral videonya yang memohon masuk. Itu sudah. Ini beda lagi ya? Beda lagi. Ini baru datang lagi nih. Jadi kalau misalnya kita menegakkan aturan namun selalu dihadapkan dengan peristiwa kemanusiaan, ini posisi dilematis begitu Pak Yosef ya? Ya, saya begini, kemarin kan Pak dia bilang, Pak Wagub, ini masyarakat saya di NTT juga banyak sekali yang saya terima begitu, saya serba dilema. Jadi tolong bagaimana ambil jalan keluarnya. Saya bilang begini aja, walaupun sebenarnya kami sudah menutup siapapun juga yang masuk ke NTT, tetapi demi kemanusiaan kami harus mengalah. Karena hukum yang tertinggi adalah bonum comune suprema lex. Itu yang paling kita menjunjung tinggi itu, maka saya memerintahkan hadis tadi malam, kalau misalnya di NTB rapid testnya kurang, bagaimana kita cari jalan supaya bisa membantu. Dan ternyata mereka hari ini bisa ada jalan keluar, dan kemudian bisa sebentar lagi mereka sudah berlayar ke Labuan Bajo. Oke, nilai kemanusiaan ini harus di atas segala-galanya begitu ya Pak? Ya, di atas segala-galanya, tapi dengan ketentuan mereka juga mentaati aturan. Dan jangan sampai begitu sampai di sini ada kecemasan di antara marga kita. Nah itu tadi seperti Injil ini COVID ini seperti angin begitu, kita tahu aja dia punya bunyinya tapi tidak tahu arahnya kemana. Jadi di Italia aja kita kalau lihat mereka sangat luar biasa kesehatannya, kebersihannya. Tetapi banyak sekali yang tahu gitu. Tapi mudah-mudahan kita di Nusa Tenggara Timur ini mudah-mudahan tidak sampai begitu. Amin.